Dalam video ini, saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Muslim asal Makassar yang mana nenek moyangnya itu adalah seorang penyebar agama Islam pertama di Makassar, dan saat ini dia memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dia murtad bersama dengan istrinya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan yang memilih dan menetapkan. Dan saat ini menjadi seorang yang melayani di gereja, worship leader, luar biasa, dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangannya. Kita saksikan bersama-sama berikut ini. Al-Aidid itu penyebar agama Islam pertama kali di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Kenapa saya bisa percaya menjadi anak Tuhan Yesus? Karena ada perjumpaan saya kepada Tuhan Yesus melalui perjumpaan saya dengan istri saya. Istri saya itu seorang Muslim juga. Begini kisahnya. Papa saya namanya Imran Rauf. Mama saya namanya Lucia Sitabah. Jadi marganya dia Sitabah. Kenapa saya bisa berjumpa dengan istri saya? Mungkin karena rencana dan kehendak Bapa sehingga saya berjumpa dengan istri saya pada waktu saat saya sebelum bertobat. Ketika saya mengenal istri saya pertama kali itu, banyak begitu tantangan dan proses ketika kami masuk dalam pernikahan pada waktu itu. Jadi perjumpaan saya adalah sangat luar biasa menurut saya, walaupun manusia pada saat itu tidak percaya. Kenapa? Karena orang selalu bertanya, kok kamu Fikram bisa berjumpa dengan Tuhan? Nah, saya jelaskan bahwa saya berjumpa dengan Tuhan Yesus itu pada waktu ketika saya hadir dalam ibadah KKR. Setelah ibadah KKR, itu berjumpa selalu, melihat dia selalu setiap dalam satu minggu itu ada 2 kali. Oke, jadi itulah garis keturunan saya dari marga Al-Aidid. Sebelum saya lebih jauh untuk menyaksikan perjumpaan saya dengan Tuhan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya yang ada di mana saja garis keturunan dari Al-Aidid. Saya mohon maaf, bukan saya mengejek agama kalian, bukan saya membeda-bedakan, tetapi saya bersaksi tentang sesuatu yang betul-betul saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi sekarang saat ini saya bersaksi bahwa ketika saya bertobat pada saat itu saya adalah anak seorang nakal sekali gitu. Jadi keluarga saya itu adalah seorang keluarga polisi. Dari papa saya, om saya, ada 2 orang om saya itu polisi. Satu di Makassar, satunya di Jakarta. Tapi yang satunya lagi seorang pengacara. Jadi dia punya kantor itu di Jakarta. Satunya di Makassar juga. Jadi saya tidak bisa sebut satu persatu alamat mereka karena biar kalian sendiri yang akan mencari tahu di mana alamat keluarga saya. Jadi saya bersaksi ketika saya berjumpa dengan istri saya, itu mungkin sesuatu rencana dan kehendak Tuhan. Saya berjumpa dengan istri saya pada waktu itu dalam keadaan istri saya hamil di luar nikah. Nah, istri saya itu hamilnya di luar nikah itu usianya 4 bulan. Bukan karena kenapa? Karena ketika saya berjumpa ada suara yang lembut. Ketika saya berjumpa dengan istri saya, suara yang lembut itu berkata, ambil dia, jadikan dia istrimu, maka kamu beserta sisi rumahmu akan aku selamatkan. Nah, saya berpikir pada waktu saat itu, wah, enggak mungkin lah, masa saya harus mengambil istri orang loh. Oh, ketika singkat cerita, istri saya bicara, dia belum pernah menikah, namun dia pacaran, tapi ditinggalkan seorang laki-laki pada waktu itu. Dan akhirnya saya selidiki suara itu siapa gitu. Bukan dengan keadaan bohong, tapi saya berkata kepada hati saya bilang begini, kalau memang dia jodoh saya, oke, saya akan berbicara kepada orang tua saya pada waktu itu. Kedua orang tua saya pada masih hidup belum meninggal. Lalu saya pulang ke rumah, saya bertanya sama orang tua saya gini, Mak, pakai bahasa Makassar, Mak, saya mau kak kawin.
ada seorang perempuan yang saya sudah hamili, walaupun pada saat itu saya berbohong, bahkan semua orang pada waktu itu tahu bahwa saat itu saya sudah menghamili anak orang, padahal tidak. Semua orang, ketua RT, ketua RW sudah tahu semuanya itu. Karena pada waktu itu banyak saksi mata saat itu, karena pada waktu itu saya tinggalnya di mana, di kota Makassar, di bagian dekat kampus Bosowa. Saya tinggal di sekitar kampus Bosowa di kota Makassar, dekatnya kampus UMI, Universitas Muslim Indonesia. Nah, saat itu mereka semua orang datang karena maklumlah, mata-mata tetangga itu semuanya pada gosip semua. Loh, kok Fikram bahwa seorang perempuan yang dalam keadaan hamil besar. Lalu saya berjumpa dengan orang tua saya pada waktu itu. Lalu orang tua saya, oh inilah, ini calon perempuan itu. Jadi dia bilang, oh jadi kalau gitu, ya kamu tanya bapakmu, karena saya hidup pada waktu itu di bapak yang kedua, papa kedua saya. Karena pada waktu itu mama saya udah cerai dengan papa saya. Lalu mama saya bilang gini, kamu pergi cari bapakmu di kantornya. Kan bapak saya pada waktu itu di kota Makassar, wilayah Makassar Barat. Jadi saya datang berjumpa dengan bapak saya bilang, saya akan menikahkan kamu sama istri kamu gitu. Singkat beberapa hari kemudian sudah 1 minggu, tidak ada tanda-tanda, tidak ada keberadaannya. Dia datang, tidak ada siapapun pada saat itu. Lalu ketika pada saat itu mama saya bilang begini, saya sudah putus asa. Dia bilang kayak gini, begini saja nak Fikram toh, kan saya tahu bahwa kamu sudah ikuti bapakmu Muslim pada waktu itu. Karena kenapa? Karena ommu sendiri mengatakan bahwa Fikram itu sudah masuk Islam, kami sudah mau ambil dia. Oke? Lalu mama saya kasih tahu gini, saya cuma kasih saran saja, coba kamu berbicara dalam hati kamu, minta. Maksudnya istilahnya dalam doa, dalam doa pada waktu. Nah, ketika mama saya ngomong gini, kamu coba percaya sama Yesus. Nah, saya ketawa pada saat itu, bukan ketawa karena apa, tapi saya ketawa seolah-olah, wah, ini aneh, nggak benar ini. Tidak benar. Kenapa mama saya sarankan saya minta sama Yesus? Oke, pada waktu itu saya nggak sebut dia Tuhan, saya cuma sebut dia Yesus dengan sembarang nama. Nah, akhirnya pada saat itu saya ingat mama saya ngomong kayak gitu. Saya tidak berdoa, tapi saya cuma ngomong, tidak berdoa. Dalam bentuk ngomong kayak gini. Saya seperti apa yang saya ngomongkan. Saya bilang begini, Yesus, saya bilang begitu dengan sembrono, Yesus mau kak kawin, mau kak menikah, tapi tidak ada yang menolong saya pada waktu itu. Bapak saya tidak datang, berjanji saja, janji saja. Nah, saya ini mau kawin. Bagaimana Mini? Saya ngomong kayak gitu dengan ngomong yang asal-asal saja. Itu yang pertama. Pada esok harinya istri saya nelpon. Calon istri saya nelponnya di tetangga. Pada waktu itu saya cuma punya handphone HP zaman dulu itu namanya smartphone. Jadi ketika dia telepon tetangga saya, lalu saya angkat ngomong begini. Kalau memang tidak ada yang mau menikahkan kita, saya bilang, bahkan tetangga rumah saya dengar loh bahwa Fikram mengajak istrinya masuk Kristen, padahal saya tidak sebut Kristen. Saya bilang begini, kita coba cari orang yang bisa nikahkan kita pada waktu itu. Coba kita cari, mungkinkah ada imam kah, atau mungkinkah ada orang yang baik yang bisa menikahkan kita dan dia jadi saksi pada waktu itu. Singkat cerita, akhirnya istri saya bilang gini, oke Pak, saya datang ke rumah tak, karena bahasa Makassar, Bugis Makassar itu untuk menghormati orang itu dia pakai tak, kita, bahasa kita. Jadi dia ngomong, oke Pak, saya ke rumah tak, akhirnya dia datang ke rumah saya, dia ngomong, bagaimana Mini? Semua orang sudah tahu bahwa kita mau kawin, mau menikah, tapi siapa mau tolong kita? Tidak ada. Pada saat itu tidak ada. Dan akhirnya apa? Singkat cerita, karena adik saya pada waktu itu, adik tiri saya itu, dia ikut papa tiri saya, seorang Kristen Protestan. Lalu dia ajak saya gini, begini Fikram, kalau tidak ada satupun yang kasih kawin kok,
coba kau beda masuk Kristen, belajar menjadi Kristen. Dia sarankan saya seperti itu menjadi Kristen. Nah saya ketawa. Nah, bisamu saya bilang begini sama adik saya. Bisamu itu, kau suruh kak masuk Kristen. Kau tahu agamaku, kau tahu bapakku. Kenapa kau arahkan saya masuk Kristen? Adik saya pada waktu itu bilang gini, kan tidak ada jalan keluar, toh? Nah, bukan saya masuk Kristen karena menikah, bukan. Malamnya kembali malam, saya berdoa yang sama, tapi berdoanya saya tidak lipat tangan, tapi saya tetap buka mata dan saya bilang begini, Yesus, saya bilang begitu, Yesus, kalau memang kau mau tolong saya, buktikan pertolonganmu sama saya. Jadi kalau kamu tolong saya akan buktikan apa yang saya bilang sampai hari malam ini. Saya katakan. Pada keesokan harinya, istri saya masih ada. Tinggal sama saya pada waktu itu. Akhirnya ada kabar, adik saya datang bilang begini, Fikram, saya sudah ngomong sama Bapak Pendeta. Dia bilang, kau, istrimu, kau pergi ke gerejanya dulu. Ke gereja dia untuk apa? Konseling. Seperti itu. Dan akhirnya saya pergi. Karena pada saat itu ada ibadah gerejanya dia. Ibadah gereja pemuda. Ibadah youth pada waktu itu. Karena adik saya itu gereja di gereja Pentakosta Tabernakel. Nah, saya ke situ lalu diajak sama adik. Duduk, dengar-dengar. Karena semua pada waktu itu hanya anak-anak muda aja yang ibadah. Saya malu. Saya malu-malu pada saat itu. Dan akhirnya singkat cerita sudah mau pulang ke gereja. Akhirnya pendetanya panggil saya gitu. Fikram bagaimana? Katanya kau kakaknya Yeri. Oh iya, saya kakaknya Yeri. Yeri sudah bilang katanya, tidak ada yang bisa menikahkan yang kasih buat kamu menikah. Tapi saya juga punya syarat. Kalau kamu menikah, kau harus dibaptis, kau jadi Kristen. Pada waktu itu dia ngomong. Tapi saya menolak. Saya menolak pada waktu itu dengan istri saya. Istri saya juga menolak. Tidak bisa. Saya tidak mau kawin Kristen pada waktu itu. Saya ngomong, istri saya mendengarkan tentang arahan dari Bapak Pendeta waktu itu, saya juga dengar, dan kami berbicara di jalan pada waktu kami pulang. Jadi saya bilang begini, bagaimana kita berdua ini sudah tidak ada yang bisa menolong kita pada waktu itu. Apa kamu mau masuk Kristen atau bagaimana? Tapi kalau kau masuk Kristen, kita sudah menikah, ya kita tinggalkan lagi Kristen, yang pastinya kita bisa menikah pada waktu itu. Itu sifat jahat saya. Saya keluarkan sifat jahat saya mengatakan kita keluar dari gereja, dari Kristen itu. Kita hanya menumpang menikah saja pada waktu itu, menumpang nikah. Dan akhirnya apa? Kami pulang dari gereja, istri saya pulang ke rumahnya, saya pulang ke rumah dan saya tetap berdoa. Bukan berdoa, saya tetap berbicara seperti itu untuk yang ketiga kalinya. Lalu saya minta gini, Yesus, bagaimana Ji pertolonganmu? Saya ngomong kayak gitu, bukan menantang. Seolah-olah saya tantang dia. Bagaimana Ji pertolonganmu? Kau tolong saya kan tentu tidak. Karena saya mau menikah tidak ada yang bagaimana. Dan akhirnya apa? Yesus menjawab itu. Pada hari waktu saya berdoa hari keempat itu ada kabar bahwa tiba-tiba istri saya pada saat itu dia telepon saya. Dia bilang ngomong gini, yo coba kita masuk Kristen saja. Tapi setelah kita masuk Kristen, kita keluar dari agama Kristen itu. Kita tinggal di manakah? Pokoknya saya yang biayai semua biaya-biaya tempat kita tinggal. Karena pada waktu itu istri saya memang orang kaya di kota Makassar. Orang kaya. Saya juga sih, tapi begitulah. Nah, akhirnya istri saya bilang begitu. Saya yang tanggung jawab semuanya. Baru kita keluar dari pernikahan itu. Setelah kita menikah, sudah ada surat nikah, kita keluar dari agama Kristen. Dan akhirnya saya iakan. Oke, kita lakukan sesuai apa yang kita mau rencanakan. Dan saya berbicara sama Bapak Pendeta pada waktu itu. Bapak Pendeta bilang apa? Kamu datang hari Minggu. Ibadah dulu dengan kami. Saya datang menuruti apa yang mereka pendeta itu bilang. Saya datang hari Minggu, tanpa sengaja ternyata ada pengumuman bahwa ada seorang muda-mudi yang akan menikah begitu. Atas nama Fikram dengan nama Sri. Istri saya namanya Sri. Sri Kesumawati. Saya Fikram. Jadi semua jemaat pada waktu kaget.
Dia tanya, kakaknya Yeri mau jadi Kristen begitu. Pada waktu itu pengumuman seperti itu. Dan dia mau dibaptis pada waktu itu. Nah, sebenarnya saya nggak ngomong bilang saya mau dibaptis, tetapi informasi yang dalam gereja itu mengumumkan tentang itu. Itu berita Tuhan Yesus pada waktu itu memberikan jalan yang luar biasa terbuka. Dan akhirnya apa? Pendeta bilang begini, ada lagi satu syarat lagi. Kalau kamu menikah, harus paling tidak istri kamu harus ada saksinya. Supaya keluarganya tidak ada yang buat keributan. Seperti itu. Nah, itu pergumulan saya dengan istri pada waktu itu. Lalu saya berdoa lagi, meminta lagi dengan hal yang sama tengah malam pada waktu itu jam 12 malam. Saya minta lagi, saya bilang begini, mana mi janjimu Yesus? Saya nggak sebut Tuhan, tapi Yesus dengan sembrononya, mana mi janjimu Yesus? Gitu. Karena kenapa banyak tetangga-tetangga saya dengar bahwa Yesus itu dapat menyembuhkan orang. Yesus itu dapat menolong orang. Nah sekarang Yesus kau harus tolong saya. Saya bilang begitu. Dan beberapa 2 hari kemudian saya ditelepon sama pendetanya. Dia bilang begini, anakku Fikram, dia bilang begini, saya sudah berdoa. Tuhan bilang kamu menikah. Saya harus nikahkan kamu. Saya soal biaya, soal semuanya, saya siapkan semuanya. Jadi asalkan kamu harus dibaptis. Nah, itu proses saya untuk dibaptis itu sangat sangat membuat saya itu hari jengkel. Kenapa saya harus dibaptis gitu? Lalu datang lagi saya bilang jengkel gitu. Tidak ada. Tapi pada besok harinya tante dari istri saya itu telepon istri saya dan dia mengaku dia mau menjadi saksi. Jadi semua pertolongan Tuhan Yesus pada waktu itu luar biasa. Akhirnya Hari Minggu yang kedua saya dibaptis. Saya gemetar untuk turun ke dalam kolam pada waktu itu. Lalu saya ditenggelamkan. Demikian juga istri saya. Istri saya juga dia takut. Jangan sampai dia bilang gini, saya menghujat Allah. Oke, saya pun juga seperti itu pada saat itu. Akhirnya ternyata tidak tanpa sekilas tiba-tiba istri saya bilang kepada saya ada yang memegang tangan saya untuk turun ke kolam itu. Tapi nggak ada orangnya, tapi saya rasa ada yang pegang, dia kata istri saya. Dan saya bilang pun juga begitu, demikian juga saya. Saya juga turun secara langsung begitu dan ditenggelamkan dalam baptisan. Dan akhirnya hari Selasa kami menikah. Semua Tuhan Yesus itu lakukan semuanya, janji-janjinya ditepati. Semua tetangga-tetangga itu heran, Fikram masuk Kristen. Lalu tiba-tiba saya pikir tetangga saya itu haji itu yang punya salon, dia bilang begini, Fikram, saya sumbangkan kau baju jas untuk pernikahanmu dengan istrimu. Semua Tuhan buka jalan. Semua Tuhan Yesus buka jalan tentang hal yang luar biasa. Dan itu benar Tuhan Yesus. Lalu uh, semua orang-orang Muslim yang saya kenal, teman dan sahabat saya itu semuanya datang, tetangga-tetangga rumah saya datang di acara pernikahan saya pada waktu itu. Padahal mereka Islam, mereka tahu itu bahwa saya masuk Kristen pada waktu itu. Padahal hati saya tidak bilang begitu. Setelah saya sudah menikah, lewat 2 hari saya akan berpindah keyakinan saya pada waktu itu. Dan lalu tiba-tiba secara mujizat Tuhan kirim orang yang begitu luar biasa. Dia berkata, kami sumbang makanan 100 kepala. Nah semua Tuhan itu tepati janji-janji dan akhirnya kami menikah. Singkat cerita, kami sudah menikah beberapa waktu hari Rabu. Hari Rabu itu ada acara KKR. Acara KKR itu hari Rabu. Pembicaranya itu namanya Bapak Perdede. Yang saya tahu namanya Pak Perdede saja. Saya datang ke gereja sama istri. Ya, disinilah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus di gereja itu. Gereja Tabernakel itu. Saya masuk gereja, dengar hamba Tuhan ucapkan, mari kita naik ke atas mimbar untuk didoakan. Jadi semua orang didoakan. Saya cuma ketawa-ketawa saja di gereja pada waktu itu. Saya ketawa. Kenapa mereka naik di atas mimbar itu? Saya ketawa. Lalu
ada jemaat itu manggil saya begini, Fikram, ayo naik kok. Naik kok, kita doakan kok. Supaya kau dibebaskan sama Tuhan Yesus. Tapi saya bilang apa? Maaf, tidak. Kita bisa aja sendiri naik. Jadi memang saya tolak pada waktu itu. Tapi secara mujizat yang saya lihat dengan mata saya kepala sendiri saya, ada terang yang turun. Terang pada waktu saya lihat terang itu. Nah, ketika terang itu turun di atas belakangnya Bapak Pendeta saat itu, dia berjalan dan keliling saat itu. Lalu ketika dia keliling, cahaya itu datang ke saya. Nah, ketika cahaya itu datang kepada saya, memang benar saya tidak mampu melihat terang itu. Kenapa? Karena terang sekali saya lihat. Lalu saya berteriak-teriak kayak orang gila begitu. Bilang, apa namanya? Siapa itu? Siapa itu? Saya bertanya begitu. Siapa itu? Lalu secara tiba-tiba cahaya itu datang menghampiri saya. Lalu saya tiba-tiba berdiri, lalu berlutut. Tiba-tiba seketika berlutut. Kenapa? Semua orang di gereja itu menyaksikan saya. Banyak saksi hidup. Ini bukan bohong, ini benar. Karena saksi-saksi hidup di jemaat itu mereka masih ada. Mereka masih hidup loh. Itu saksi mereka, saksi mata mereka. Ya, karena saya melihat Tuhan pada waktu itu, dan akhirnya ada ketika saya berdiri, lalu tiba-tiba cahaya itu memeluk saya. Orang melihat saya mungkin, wah Fikram ini jadi gila di gereja. Karena kenapa saya berdiri sendiri bagaikan ada orang yang peluk saya. Karena memang tangan itu sangat lembut sekali peluk saya. Lalu dia rangkulkan ke badannya dia. Karena saya mengalami tubuh itu sangat hangat. Tubuh itu sangat hangat. Dia peluk saya rasakan ada badan. Walaupun itu terang. Saya menangis dan segala sesuatunya itu semuanya keluar tentang hal-hal apa yang saya lakukan, tentang hal-hal yang saya lakukan kepada orang tua saya benci orang tua saya benci bapak tiri saya benci bapak kandung saya. Nah seperti itu, dan akhirnya muncul semuanya itu. Dan ketika saat uh, terang itu sudah meninggalkan saya, hamba Tuhan itu berbicara begini. Tuhan berbicara kepada saya, ini pendeta yang ngomong. Tuhan yang berbicara kepada saya mengundang orang yang mau lagi saya. Nah, ketika saat itu, ketika dia bilang suara Tuhan. Kenapa Pak? Ini ada suara nggak sih di YouTube? Oke lanjut. Maaf teman-teman. Oke. Lalu suara saya masih ada nggak Pak? Suara saya ada. Nah, ketiga kalinya saya bergerak sendiri. Saya naik, lalu saya berdiri di atas orang-orang semuanya itu yang mengangkat tangan, lalu mereka pada menangis. Nah, saya tidak menangis, saya cuma melihat sekeliling saya. Nah, semua orang menangis jemaat saya itu. Menangis bagaimana? Begitu semua menangisnya. Nah, saya melihat ada apa ini? Saya melihat pada saat itu, saya tidak tutup mata, saya cuma melihat saja. Nah, disitulah suara Tuhan berbicara kepada saya begini. Yehezkiel. Dia manggil saya, nama saya Yehezkiel. Yehezkiel itu dua kali. Lalu saya colek bapak yang tua itu di samping kiri saya. Saya bilang, Pak, ada yang panggil Ki. Saya bilang begitu. Saya ganggu dia berdoa, Pak, ada yang panggil Ki, Pak. Lalu bapak itu bilang, siapa panggil Kak? Ada suara bilang, panggil Ki, nama tak Yehezkiel. Tapi bapak itu bilang, nama saya bukan Yehezkiel. Jangan kau sembarangan. Jadi dia bilang apa? Fokus kau doa. Saya tidak berdoa, saya tetap buka mata. Ketika disuruh fokus berdoa, saya tidak tutup mata. Nah, suara yang ketiga saat itu dia bilang begini, Yehezkiel anakku. Lalu saya apa? Saya melompat lari ke depan.
lari ke depan. Pokoknya saya lari ke depan, lalu saya ditangkap sama Bapak Pendeta itu. Lalu pendeta itu peluk saya tiba-tiba. Lalu dia bisa kepada saya ini, Tuhan sudah memilihmu untuk menjadi suaranya. Dia pendeta itu tiba-tiba tarik tangan saya dan peluk saya. Begitu. Dan dia berkata, Tuhan telah memilihmu untuk menjadi suaranya. Nah ini apa? Saya kaget. Saya tersadar, kapan Tuhan ngomong kayak gitu? Saya bilang gitu. Dalam hati, kapan Tuhan ngomong kayak gitu? Nah, setelah ibadah itu berakhir, ibadah altar call itu sudah selesai. Saya berpikir, apakah pendeta itu menunggu saya gitu. Nah, akhirnya ketika kami pulang dari gereja, itu saat itu hujan. Nah, ada satu pujian yang tiba-tiba berbicara dengan saya. Pujian itu seperti ini. Haleluya, haleluya, hale. Nah itu pujian saya ingat sampai hari ini. Kenapa? Kalau saya menyanyi di gereja, pujian penyembahan yang saya ambil itu saat itu adalah pujian haleluya. Haleluya, haleluya. Nah semua ketika saya mengangkat satu pujian itu, semua orang yang dengar, semuanya mereka itu tiba-tiba pada menangis ketika saya mengambil pujian itu. Nah saya pulang ke rumah, orang saat itu melihat saya, oh Fikram sudah ke gereja nih, oh Fikram sudah jadi Kristen nih. Kalau orang Makassar bilang Kristen itu karisten, maksudnya bahasa-bahasa main-main, bahasa-bahasa hinaan. Nah saya pulang nih di rumah, sesuatu yang luar biasa dengan mata saya sendiri. Kenapa? Ada Tuhan membawa saya jalan-jalan dengan mata, lalu tiba-tiba bilang apa? Ada sosok yang memang betul-betul aneh. Dia bilang begini, suara itu bilang, dia ini punyanya saya, bukan punya kamu. Suara itu bilang begitu. Lalu dia bilang apa? Suara yang lemah lembut itu berkata, tidak, dia punya saya. Jadi seolah-olah dia bertarung begitu. Dan akhirnya orang tua saya pada saat itu ketakutan. Kenapa? Karena saya sudah kayak berteriak-teriak pada saat saya sudah pulang ke gereja. Saya berteriak-teriak, lalu pada akhirnya orang tua saya pergi panggil pendeta, hamba-hamba Tuhan di gereja itu untuk doakan saya. Lalu ketika semua orang datang mendoakan saya, orang anggap saya sudah gila. Karena saya menjadi seorang Kristen. Artinya apa? Saya sudah menghujat agama orang tua saya. Karena sudah menjadi Kristen. Saya bagaimana? Pokoknya ceritanya semua orang tidak suka saya pada waktu itu. Karena saya menjadi Kristen. Tetangga dekat saya. Nah, setelah saya dipulihkan dengan doa-doa, hari berikutnya itu hari apa ya? Hari Kamis. Saya belajar baca Alkitab. Saya belajar baca Alkitab pada waktu itu karena saat itu saya baca Alkitab yang saya baca itu Alkitab dari adik saya. Bacanya kitab itu tulisannya apa? Tulisan tentang Torah dan Injil. Tulisan Alkitabnya yang adik saya itu saya pergi ambil. Saya ambil lalu saya pergi baca. Bahasanya itu dalam kitab itu adalah Torah dan Injil. Lalu bahasa Allah itu tidak ada. Bahasanya itu tulisannya bahasa Yahweh. Yahwehnya itu tidak mati H, tapi mati E. Mati E. Jadi namanya cuma 5 huruf. Y-A-H, Yahweh. Y-A-H, W, dan E. Cuma 5 huruf, tidak ada H-nya lagi, tambahan H. Jadi ketika saya belajar baca itu, tiba-tiba jendela saya, kan saya ngekos itu pada waktu itu di lantai 2. Tiba-tiba jendela saya tertutup secara tiba-tiba. Nah ketika tiba-tiba itu ada angin yang sejuk gitu, lalu tiba-tiba mungkin roh saya terangkat karena kenapa pada waktu itu saya tidak tertidur, lalu tiba-tiba ada yang mengangkat saya jalan-jalan ke suatu tempat yang indah itu rumput warna hijau, sejuk, angin yang sejuk, dan sekelilingnya itu ada gunungnya itu tidak kelihatan tapi berbayang gunungnya, maksudnya
Saya lihat gunung karena tinggi tinggi, tinggi besar gunung itu, dan di bawah dan di sekeliling saya itu cuma ada satu pohon yang rindang. Jadi pohon itu seperti pohon beringin. Pokoknya dia tinggi besar rindang. Jadi itu pohon itu daun-daunnya itu goyang-goyang, bahkan rumput-rumput itu goyang-goyang karena anginnya, bukan angin yang bikin takut, tapi anginnya sejuk sekali. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang dari atas, dari langit itu tiba-tiba turun. Lalu ketika saya melihat cahaya itu, saya lari ke sembunyi ke pohon itu. Cahaya itu turun. Ketika saya lihat cahaya itu turun, saya ketakutan, tiba-tiba kaki saya merinding, lalu tiba-tiba jatuh. Lutut ini jatuh ke tanah itu seperti berlutut. Lalu sosok yang itu memperlihatkan dirinya seperti cahaya yang terang, tapi dalam bentuk bayangan orang. Tapi ketika saya lihat secara dekat, bayangan orang itu berubah menjadi orang yang ganteng, orang yang gagah, tidak seperti yang foto profilnya Bray Angel, tidak seperti itu. Tapi dia ganteng, gagah sekali, terang. Jadi wujudnya terang gitu. Jadi ketika dia bilang begini sama saya, dia berkata seperti ini, jangan takut. Suara itu sangat lembut, jangan takut. Ini aku, tetap taat dan setia sampai aku datang pada waktu yang kedua kalinya. Aku akan datang kembali ke tempat di mana aku berjumpa denganmu. Kata suara itu, kata orang itu ngomong kayak gitu. Dan tetaplah taat dan setia. Jadi saya berpikir saya gila kayak. Karena kenapa selalu suasana-suasana rohani yang selalu saya katakan sama orang tua saya pada waktu itu, saya dianggap gila. Padahal itu benar, saya lihat itu benar secara langsung. Jadi seolah-olah saya dianggap orang gila gitu. Ketika menjadi Kristen dibawa jadi gila. Tapi menurut saya tidak. Saya melihat orang itu. Terang itu dengan penuh terang sekali seperti Philips lampu pada saat itu. Lalu saya berbicara sama mama saya, bilang saya lihat Tuhan. Karena hati saya bergetar mengatakan dia Tuhan. Hati saya. Saya bilang kayak gitu sama mama saya. Saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus. Saya melihat dia ganteng. Saya tunjuk lagi tuh foto di rumahnya bapak tiri saya. Dia tidak seperti itu. Dia nggak ada cambangnya, dia nggak apa, tapi dia bersih. Sangat 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 luar biasa yang saya lihat pada waktu itu. Jadi singkat cerita, itulah yang saya bilang tadi, bahwa saya harus bayar harga. Ketika saya bertobat, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan seperti apa saya diproses melalui dari keluarga saya. Tiba-tiba orang tua saya, mama saya yang saya cintai, tiba-tiba jatuh sakit. Jatuh sakit tahun 2007. Jatuh sakit, baru diantar dokter sudah bilang bahwa ibu ini, mama kamu mengalami sakit kanker payudara stadium 4, baru dibawa rumah sakit. Dia udah, dokter bilang sudah stadium 4. Saya kecewa pada waktu itu. Kecewa. Saya berusaha untuk bagaimana caranya untuk bisa ada kesembuhan. Nah, tiba-tiba saat itu, secara tidak langsung mama saya bilang begini, saya mau dibaptis. Akhirnya mama saya bilang gini, saya harus baptis mama di mana? Jadi saya melihat KKR saat itu, saya rajin selama saya kenal Tuhan Yesus, saya giat gereja, rajin bergereja. Pokoknya tidak ada yang bisa larang saya, hujan pun saya pergi. Hujan-hujan datang ke gereja, tidak pakai payung, basah-basah gitu. Akhirnya apa? Ketika mama saya bilang dibaptis, akhirnya saya melihat pamflet ibadah KKR. Saya bawa mama saya akhirnya dibaptis. Saya pikir dia sudah sembuh, ternyata tambah parah. Lalu mama saya dibawa ke Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar. Rumah Sakit Wahidin itu sangat besar di wilayah Kota Makassar. Lalu saya bawa. Ketika saya bawa, mama saya minta begini, saya mau pulang. Setelah dia dibaptis, dibawa ke rumah sakit. 1 minggu kemudian mama bilang, saya mau pulang. Dan akhirnya apa? Saya bapak saya bawa mama saya pulang. Pada hari besoknya ketika saya datang
bawa istri saya untuk apa? Bahwa saya sudah menikah. Saya pulang dari itu penyampaian bahwa kami sudah menikah dan menjadi Kristen. Pada akhirnya mama saya meninggal. Kami tidak tahu, bapak saya tidak tahu, adik-adik saya tidak tahu bahwa mama saya meninggal. Karena kenapa? Kita temukan dia tidur. Dia tidur, kanker payudaranya yang tetangga datang, bau, merasa bau gitu. Tiba-tiba hilang, menjadi harum. Itu bukti yang Tuhan Yesus yang saya lihat dengan mata saya dan tetangga-tetangga saya. Tetangga-tetangga saya itu adalah sosok yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus memulihkan orang tua saya. Walaupun dia tidak sembuh, tapi dia meninggal. Tapi bau-bau busuk itu dalam tubuhnya tidak ada sebelum dia disuntik formalin. Beberapa bulan kemudian, adik saya, dia bilang sama saya, Fikram, saya sudah dibaptis juga. Padahal dia ngajak saya ke gereja. Dia bilang begini, saya sudah dibaptis, saya sudah berhenti dari obat-obatan. Dia sudah dibaptis dan akhirnya apa? Ketika dia menyampaikan bahwa saya sudah baptis, ketemu pagi, malamnya dia kecelakaan dan meninggal. Saya tuntut Tuhan bilang gitu. Saya bilang begini, Tuhan, bukankah firman-Mu bilang apa? Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Kok saya baru ketemu sama adik saya tadi pagi. Malamnya dia meninggal, kecelakaan tabrakan. Malamnya dia meninggal, itu sudah 2 orang. Tahun yang sama. Beberapa minggu kemudian, papa kandung saya meninggal. Ketika saya berubah, bertobat, mengenal Yesus, papa kandung saya meninggal. Saya dapat dari informasi dari kantor polisi, mengatakan bapakmu meninggal. Kenapa? Pengaruh apa? Dia jantung. Nah, saya datang ke mau dipakamkan, tiba-tiba om saya, saudara bapak saya, bilang begini, nak, kenapa kau masuk Kristen, nak? Nggak bisa mau kulihat ke bapakmu di masjid, di kafani. Nggak, Mi. Jadi saya dilarang masuk dalam masjid pada waktu itu. Saya dijagai. Jangan kau masuk masjid. Karena tidak layak nih kau masuk masjid. Saya di luar menangis. Menangis. Bagaimana? Dan akhirnya apa? Saya pulang, saya bilang sama begini, Tuhan, kenapa kau dong Tuhan? Saya masuk Kristen ini, 3 orang yang saya kasih itu dipanggil. Lalu yang sangat seru lagi, yang terakhirnya, papa tiri saya, papa yang kedua, ketika dia berkata kepada saya, Fikram, saya mau berangkat dulu, nak, Dik. Saya mau pergi, apa jaga baik-baik adikmu. Begitu ceritanya. Lalu dia cium saya gitu. Dia menjadi baik. 1 minggu kemudian kami didatangi polisi, saya kira ada kasus begitu. Tiba-tiba bapak polisi itu bilang begini, apakah ini namanya anak dari bapak ini? Oh iya Pak, bapak saya tidak ada di sini Pak. Bapak saya ke Surabaya pada saat itu. Lalu dia bilang, minta maaf deh ya, bapakmu, saya mau kasih lihat fotonya bapakmu ini. Jadi saya bilang, iya, fotonya bapak saya itu, bapak saya. Lalu dia bilang apa, adek, kasih kuat dan hatimu, meninggal nih bapakmu deh di Surabaya. Dia ditemukan di mana? Di pos satpam, sedang tertidur, kata polisi itu, tertidur. Dan akhirnya apa? Saya menjadi sosok yang dihina sama orang, dikutuk-kutuk sama tetangga saya. Karena kenapa? Ketika saat itu bahwa kamu yang sudah nyala itu sudah mengelak dari Tuhan, keyakinanmu. Kau berpindah dari keyakinanmu, makanya Allah mengutuki engkau. Satu persatu keluargamu mati. Mamamu mati, adikmu mati, papa kandung mati, papa tirimu mati. 4 orang dalam 1 tahun. Berjalan 1 tahun. Semua orang itu, tetangga-tetangga saya pada waktu itu menghina saya, mengejek saya. Bilang gara-gara kamu masuk Kristen. Masuk Kristen, jadi keluargamu satu persatu habis diambil. Karena kamu dosamu. Karena kamu menjadi Kristen. Itu dosamu. Lalu saya berpikir, saya merenung. Betul juga. Apa yang saya lakukan sudah menyalahi agama saya yang terdahulu. Tapi saya mengingat perkataan Yesus pada waktu itu, jangan takut. Tuhan bilang jangan takut, tetap taat dan setia. Sampai Tuhan Yesus datang. Dan akhirnya apa? Saya bertahan.
saya bertahan dan Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa dalam hidup saya. Ternyata anak saya yang lahir dari istri saya itu darahnya anak saya dengan darah saya ternyata sama. Itu pembuktian yang Tuhan bela. Tuhan membela hidup saya. Tuhan membela ke rumah tangga saya pada waktu itu. Karena pada waktu itu semua tetangga sudah tahu bahwa anak yang di kandungan istri saya itu bukan anak saya. Tuhan buktikan. Kenapa? Darahnya anak saya yang pertama itu, padahal dia usianya 5 bulan. Kalau ilmu dokter itu sudah bukan lagi darah, tapi sudah jadi manusia. Lalu ketika tes darahnya anak saya yang pertama dengan darah saya itu sama. Sama persis O. Karena golongan saya O. Kata dokter saya O, anak saya yang pertama itu O. Jadi itulah yang membuat saya bahagia sampai hari ini, sukacita. Dan akhirnya anak saya ada, anak kedua saya, dan anak ketiga saya. Jadi anak pertama saya itu namanya Daniel, anak kedua saya namanya Gabriel, anak ketiga saya namanya Sevanya. Karena segala sesuatunya yang saya beri nama, semuanya muncul secara tiba. Beri nama dia Gabriel, beri nama dia Sevanya, padahal perempuan. Tapi Tuhan, saya tidak pernah ngotot, Tuhan kenapa dia perempuan, kenapa dia enggak. Akhirnya apa? Saya beri nama dia Sevanya. Jadi anak saya ada 3. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya tetap bertahan menjadi seorang Kristen yang taat dan setia. Bahkan menjadi Tuhan membawa saya lebih dalam lagi mengenal dia melalui setiap puji-pujian. Saya belajar menyanyi lagu-lagu rohani, saya belajar menyanyi lagu-lagu rohani, dan akhirnya saya menjadi di salah satu gereja di Kota Makassar itu menjadi worship leader, pemimpin pujian. Saya belajar bagaimana untuk mengundang Tuhan hadir dalam gereja, bagaimana kuasa Tuhan hadir dalam gereja. Nah, itu yang saya lakukan. Tuhan berikan kuasa ketika saya menyanyi dalam gereja. Saya tetap membawa pujian itu yang mengatakan haleluya. Kalau dalam ibadah penyembahan saya bawa haleluya itu. Atau saya memilih lagu pujian setelah haleluya, saya cari lagi lagu yang menurut Tuhan bagaimana. Dan sampai hari ini saya tetap menjadi seorang Kristen dan tetap membawa nama Yesus. Bahkan saya di Kota Makassar atau di setiap kota bagian Sulawesi, bukan bagian Sulawesi Selatan, kalau saya diajak sama hamba-hamba Tuhan, saya itu selalu menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak pernah pakai nama Isa. Maaf ya saudara-saudaraku yang para penginjil-penginjil, saya tidak memakai nama Isa, tapi saya memakai nama Yesus. Bahkan istri saya pun juga demikian. Dia memakai nama Yesus dan tidak pakai nama Isa. Karena Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Jadi malam hari ini apa yang saya saksikan dalam kehidupan saya secara pribadi, perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus, nama saya diganti menjadi nama Yeskel, yang artinya Tuhan menguatkan kalau tidak salah. Karena saya belajar tentang arti nama Yeskel, Tuhan yang menguatkan. Jadi bagi teman-temanku yang murtadin, tetaplah berdiri kokoh dalam iman kita. Jangan pernah dirayu dengan segala hal. Apapun kita alami seperti saya, kadang saya tidak punya uang, diusir dari kos-kosan, diusir dari kontrakan, kami tetap bertahan. Saya pulang kampung ke kota, maaf ya saudara-saudaraku, saya pulang ke kota Jeneponto. Saya ke sana diproses lagi sama keluarga besar. Kami dihina, dia bilang mana mi Tuhanmu? Apa atau dan sebagai berikutnya. Tapi kami suami istri tetap bertahan sampai hari ini di tahun 2023. Jadi saudara-saudaraku yang murtadin, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita ditolak kah? Atau ditolak dengan teman-teman kita yang Kristen, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, tetap berdiri dan percaya deh. Tuhan akan memberikan kita yang terbaik dalam hidup kita. Jadi mendengar kesaksian saya pada malam hari ini, dan saya juga ada dari garis keturunan Alaidit. Kata om saya, Alaidit itu adalah cucu dari Muhammad, ya, Nabi terhilang Muhammad suaranya ya, SAW. Bro. Cucu dari Halo, Shalom. Cucu dari Nabi Muhammad SAW. Itu dari bapak saya, bapak. Halo, Pak. Suara saya ada? Udah hilang, sempat hilang tadi. Oh, ya, suara bagus, saya terima bagus. Demikianlah kesaksian saya gitu. Jadi demikianlah Suara kesaksian saya pada Bro. Demikianlah kesaksian saya pada malam hari ini.
Kiranya para saudara-saudaraku yang murtadin tetap bertahan, bahkan Halo, bro. saudara-saudaraku yang sudah Kristen ya. Suara saya ada, Pak? Ada. Mungkin Dari Bre sound Angel jaringannya yang apa susah yang ya. yang ada ya? ada. Di saya ada Oh, semua. oh suaranya ada, Pak ya? Oh, jadi itulah penyampaian saya, tetap taat dan setia mengikuti Yesus dan jangan pernah berhenti. Karena apa? Tuhan telah berjanji kepada saya tetap taat dan setia. Dia akan datang kembali untuk menjemput saya. Demikian juga setiap saudara-saudaraku yang Kristen, yang murtadin, tetap setia dan taat apapun yang terjadi. Kalau kita tidak makan satu hari nggak apa-apa. Tetap bertahan mengikuti Yesus. Kenapa? Karena saya pun juga mengalami hal yang sama. Tidak makan satu hari bersama istri dan anak. Kami tetap bertahan dan kami tetap hidup sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam. Ya, shalom. Shalom. Suara saya dengar nggak ya? Ada Pak. Ada. Sempat terputus tadi soalnya. Luar biasa ya kesaksian dari Bro Vikram ya. Jadi saya mau ralat nih teman-teman BFM. Tadi di awal saya bilang anak Bro Vikram 2, ternyata sudah 3 ya. salah dengar berarti saya. Iya Pak, siap. Teman-teman ada yang mau bertanya silakan diangkat tangan ya. Oh ada Bro Juni, silakan Bro Juni. Ya, aku mau menanggapi ya. Iya Pak, iya silakan Pak. Iya. Ini tentang kalau kesaksian yang benar gitu ya, pasti ketemu Tuhan itu secara Alkitab sendiri berkata jangan takut. Tuhan selalu bilang jangan takut. Itu banyak tuh ayatnya ya. Ketika ketemu Abraham katakan jangan takut. Malaikat Tuhan ketemu Maria juga berkata jangan takut. Pada Hagar juga dikatakan jangan takut. Malaikat itu bicara. Nah ini sesuatu yang luar biasa gitu. Ketika Tuhan berbicara kepada Yehezkiel ini kan bro Yehezkiel, aku sampai kepikiran kenapa namanya Tuhan itu manggil Yehezkiel. Aku sampai kepikiran, wah ini jangan-jangan memang Tuhan tahu gitu harus kuat. Tuhan yang memberi kekuatan kan, karena keluarga bakal ditinggal keluarga dan kita harus memang tetap setia ya dalam Tuhan. Jadi ini udah luar biasa banget buat bro Yehezkiel ya. Makasih Pak, makasih Pak. Ya jujur aku iri banget gitu dengan kesaksian ini. Perjumpaan dengan Tuhan itu sesuatu yang teman-teman yang dari Kristen impikan dari lahir itu ya. Kristen yang dari lahir itu impikan. Karena Tuhan ini kan bilang kenapa kita harus setia gitu. Karena di Wahyu 22 ayat 13 kan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang terkemudian kan. Itu perkataan Yesus sendiri. Itu udah luar biasa banget dalam maknanya ya. Jadi kita harus setia sampai kedatangan kedua kalinya kan Tuhan bilang kan. Iya Pak, iya. Sampai memberi nama buat anaknya bro lagi. Wow. Luar biasa lah, ngeri ini. Jarang-jarang dapat kesaksian kayak gini. Ya buat teman-teman yang di YouTube ini lagi dengar ya, dimanapun berada, di share nih video, di like, di subscribe ya, kasih ke teman-teman buat meneguhkan gitu. Itu aja sih. Terima kasih bro Bre, terima kasih bro Yeskel. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Alfa dan Omega, silakan Pak Alfa. Ya, salam, selamat malam. Yeskel. Iya Pak. Kalau menurut Yeskel, kira-kira tekanan apa yang paling menggugah hati ya, atau istilahnya sempat kecewa ketika Pak, papa tidak ada, mama juga tidak ada, adik tidak ada, itu dari pihak siapa? Pihak mama atau pihak papa yang masih agama seberang, kemudian caranya gimana bisa terlepas dari tekanan-tekanan itu. Jadi begini Pak, sebenarnya kalau lepas dari tekanan itu sebenarnya saya gagal Pak. Saya bilang kepada keluarga saya begini, saya sudah capek nih.
Saya ngomong Pak ya, saya sudah capek bikin terkatung-katung istriku, anakku, kami kami jadi peminta-minta pada waktu itu Pak ya. Tapi karena Tuhan baik Pak. Lalu kenapa tiba-tiba istri saya ngomong gini, saya nggak akan berpaling kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berbicara ke saya. Nah, pada waktu itu posisi saya sama bapak om saya, dia sudah keluarkan pistolnya pada saat itu. Pada waktu itu, karena pada waktu itu beliau tinggal di asrama polisi Pak. Dia sudah mengeluarkan pistolnya dan tante saya itu bilang begitu, kalau memang begitu Mina, kamu mau hidup kamu begitu, ya kalau saya sebagai tante nggak bisa larang kon atau kecuali dari abahmu sendiri, karena abah itu om, kami panggil dia abah. Jadi om itu 1 minggu tidak bicara sama saya Pak, walaupun saya tinggal di rumahnya 1 minggu, dan akhirnya istri bilang begini, Pak, kita pulang turun ke Makassar. Kalau memang kita tidak ada yang tolong kita di Makassar, tidak apa-apa Ji. Kalau memang kita tidur di jalanan, ya tidur di jalan. Karena Tuhan Yesus itu baik Pak. Ketika saya bilang sama om dan keluarga saya bilang begini, saya sudah capek dihina sama orang, dianggap orang peminta-minta, dianggap orang karena kamu jadi Kristen, kamu menjadi orang yang seperti bagaimana, menyebabkan keluargamu mati. Jadi saya begitu Pak. Jadi kemarin saya ditekan dengan tetangga, ditekan dengan keluarga, ditekan dengan faktor hidup Pak ya. Jadi otak saya itu sakit Pak. Sakit gitu, memegang beban yang berat Pak buat saya. Karena kenapa? Karena pada waktu itu anak saya ada usia 10 bulan Pak. Jadi akhirnya kami keluar dari kos-kosan, kami pergi ke kampung, ke Jeneponto Pak. Karena kampungnya bapak saya itu, kakek saya itu ada di kota Jeneponto. Jadi saya minta, sekali lagi saya selalu bilang, saya bersaksi, saya minta maaf bagi keluarga saya yang garis keturunan Alaidit, dimanapun mereka berada, saya minta maaf. Saya tidak menghina agama, saya tidak mencaci maki, tapi saya membuktikan Tuhan Yesus itu ada, memang benar-benar Tuhan. Jadi kayak gitu Pak. Apa yang Bapak bilang itu memang tekanan Pak, tekanan sangat. Pokoknya merusak otak, merusak kepala gitu. Pedis Pak. Saat tekanan seperti itu. Iya, iya Pak, iya. Ya, saya salut. Maksudnya gini, yang Anda alami adalah di luar nalar ya, di luar nalar manusia yang lemah Pak. Ini. Iya. Kekuatan apa kira-kira yang sehingga Anda ini harus bertahan menjadi Kristen, padahal dulu enak ya? Keluarga yang enak. Maksudnya enak sekali. Iya. Waduh, enak sekali. Kayak ngapain mau jadi Kristen susah? Ngapain mau jadi seorang Kristen pertobat baru mengalami cobaan-cobaan yang di luar dugaan? Buat apa? Itulah. Jadi itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang memang betul-betul ada. Ada Pak, puji betul. Tuhan. Memang ada Pak. Terima kasih. Saya sudah menyaksikan itu Pak. Iya. Haleluya. Terima kasih. Dilanjut. Yang lainnya. Bro, Bre, silakan. Ya, terima kasih Bapak Alfa. Boleh rekan-rekan yang lainnya jika ada yang mau bertanya atau menanggapi atau silakan angkat tangan aja. Oh, ada. Sis Elok, silakan Sis Elok. Iya. Salam Bang YSKL. Oh iya Bu, shalom, selamat malam Bu. Iya. Ya udah jadi pengikut Kristus, kita udah satu tubuh dalam Kristus. Saya sama abang baru setahun lebih ikut Tuhan, dan saya juga mengalami percobaan langsung secara pribadi dengan Tuhan gitu kan. Saya cuman di sini makasih kesaksiannya udah bisa saya terberkati gitu dengan kesaksiannya. Jadi kita saling nguatin aja bahwa memang ikut Tuhan itu gak gampang, ikut Tuhan itu berat, ikut Tuhan Yesus itu gak enak gitu. Abang harus tetap kuat pikul salib gitu aja Bang. Iya Bu, makasih banyak Bu. Iya. Baik, terima kasih Kak Elok atas penguatannya, motivasinya. Iya. Doakan YSKL ya dalam kehidupan. Tadi aku dengerin sempet nangis sih, jadi inget gitu yang pernah aku pengalaman ya.
Ya semua memang dalam pertanyaan semua rata-rata kesaksiannya ya. Ya tapi memang itulah ya resiko yang bisa diambil ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus gitu. Ya banyak yang tidak suka. Ya kalau kita logikanya aja ya, logika simpel aja. Kalau kita dekat dengan Tuhan, siapa sih yang benci yang orang dekat sama Tuhan? Ya kan? Siapa yang benci? Yang kalau kita dekat sama Tuhan, siapa yang pertama kali benci? Iblis. Iya, Pak. Pasti. Jadi kalau kita dekat sama Tuhan, pasti iblis nggak suka. Nah, iblis lah yang menekan kita gitu. Makanya saya sih bersyukur ya mendengar kesaksian dari Yeskiel dipertemukan dengan berkala ya, terjadi begitu mudah. Wah enak banget. Nah, anak dikasih nama, wah saya tuh merinding dengarnya. Untuk bertemu tuh sepertinya bertemu malaikat, bertemu dengan Roh Kudus, masuk hadiratnya, lalu ketemu Yesus. Itu luar biasa saya rasakan. Tapi nggak semua orang bisa mengalami seperti itu ya. Jadi orang yang khusus gitu yang dipilih Tuhan. Luar biasa. Baik, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Boleh saya cuma menyumbang lagu saja buat saudara Yesus. Yes. Wah, ya, Bapak Ibnu selalu kesal. Makasih Pak, makasih. Ya, saya hanya menyumbang sebuah lagu saja ya. Kalaupun jelek suara saya, ya itulah saya. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, tak ingkar. Di belakang salib di depan, dunia di belakang salib di depan, ya di belakang salib di depan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya? Selamanya. Haleluya. Itu saja yang bisa saya berikan ya. Haleluya. Iya, amin Pak. Iya. Haleluya. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ibnu untuk peneguhannya dengan lagu rohani Mengikuti Yesus Keputusanku ya. Baik, berikutnya ada sang penggugat. Silakan, Bro. Sang penggugat. Yo, shalom semua. Ya. Shalom. Iya, nah, ini gue mau kasih ayat Alkitab ceritanya. Tapi bukan cuma untuk Pak Fikram sebenarnya. Ini untuk semua. Ya, tangan gue turun dulu pegel. Nah, jadi untuk semua ya. Gue bukan host ya.
Aduh, tolong dibukain deh kalau gitu. Saya bukain Alkitab nggak? Matius 25. Pasti siapa? Matius 25. Maaf, saya hostnya Pak Penggugat. Sorry. Oh, mana nih? Pak Penggugat. Ini. Matius 25 ayat? Dari ayat 31, deh. Oke. Ya, ini berbicara soal penghakiman terakhir. Ini untuk yang di live chat juga ya, untuk orang Kristen yang di luar sana ya. Jangan karena Anda ber-KTP Kristen, tapi Anda melakukan yang tidak sesuai dengan permintaan Tuhan ya. Kita baca Matius ya, Matius 25 dari ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepadanya mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ini hati-hati ini. Hati-hati yang satu ini. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Baca hati-hati yang selanjutnya. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Hati-hati. Ini kata Tuhan ya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Fokus di situ, hati-hati. Ya, kamu ngaku Kristen. Saudara lu nggak makan, saudara lu sakit, lu cuekin cuy. Lu Kristen cuy. Hati-hati ya bro ya. Anda yang merasa Kristen, baca baik-baik ayatnya. Jangan ngaku Kristen loh. Kalau lu kayak begini, ya. Orang-orang yang tidak melakukan ini bukan Kristen ini namanya. Itu aja bro. Thank you. Luar biasa. Thank you bro buat ingatannya ya, refresh ke kita. Baik, benar juga ya teman-teman sahabat WFM dimanapun berada, kita diingatkan kembali oleh ayat Tuhan di dalam Alkitab ya, Matius, bahwa jika kita melihat ada saudara-saudara kita ya yang kelaparan, yang tidak makan, yang tidak pakai baju, yang tidak minum, jika engkau memberikannya, maka engkau sama saja melayani Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Sang Penggugat, itu sangat menggugah sekali yang mengingatkan kita kembali. Silakan Bu DB selanjutnya. Bu Dewi Bulan. Ya, salam dengar ya suara saya ya. Selamat pagi semuanya. Pagi waktu Amerika. Hahaha. Iya. Tadi kan ya, kita selalu ya selamat pagi Pak Fikram. Kita kan selalu mendengar ya. Hampir seluruh kesaksian murtadin, seluruh ya termasuk saya juga, itu pasti ada persekusi, pasti ada dihina, pasti ada dicaci maki, bahkan
ada yang diancam dibunuh, digebukin. Ya, ada yang wah macam-macam deh, tersiksa berat. Kok tersiksa, kok mengikut Kristus kok tersiksa berat ya? Tetapi satu hal yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh agama apapun. Satu hal yang kita miliki, yang Tuhan kita punya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Tuhan Yesus selalu mendampingi kita. Tuhan Yesus selalu menjawab kita. Tuhan Yesus selalu menguatkan kita melalui Roh Kudus-Nya. Kita bisa berpegang kepada Roh Kudus, kita berpegang kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan. Tapi di agama lain, sampai teriak-teriak pun, pakai tawa pun, Tuhannya nggak pernah dengar. Hanya Tuhan Yesus. Meskipun kita hanya menjerit dalam hati, Tuhan tolong. Tuhan tolong kita. Itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya anak-anak Tuhan Yesus yang bisa seperti ini. Yang memiliki Bapa yang luar biasa. Selalu kasih sama kita. Benar nggak Pak Fikram? Pak Fikram bahkan cuma ngomong, Yesus, mana bantuanmu? Tolong aku dong. Tolong kan? Dan itu juga yang saya selalu tantang kepada semua teman-teman Muslim. Ada keluh kesah, ada sakit penyakit, ada derita yang tidak ada orang bisa bantu. Bilang, Yesus tolong aku. Nggak perlu pakai Tuhan-Tuhan. Kalian itu belum jadi Tuhanmu. Bilang aja, Yesus tolong aku. Tuhan Yesus pasti tolong. Tuhan Yesus pasti tolong. Teriaklah kepada Yesus. Teriaklah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus aku bingung. Berikan aku kekuatan. Pasti dikasih. Tuhan kita Tuhan yang setia karena Tuhan Yesus hidup. Orang yang hidup bisa menolong orang yang hidup. Orang mati nggak bisa menolong orang yang hidup. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih, Bro Bre. Wow, luar biasa, Bu. Untuk kekuatannya ya. Bro Yeskel, Pak Yeskel, istri ada di situ nggak berdua? Oh, tidak, Pak. Oh, lagi sendiri ya? Iya. Oh. Karena istri tuh lagi nginap di rumahnya tantenya. Oh, kira lagi berdua pengen menyapa juga gitu biar kalian berdua diteguhkan gitu. Amin. Oh Pak. iya. Sebenarnya itu dia pengen Pak, tapi selama selama dia baca-baca berita di YouTube Pak, seperti Bapak Yusuf Madubu kan itu beliau ditangkap gara-gara potongan-potongan video kesaksian itu Pak. Iya betul. Jadi sudah bukan dia tidak berani, tapi karena dia masih melihat anaknya Pak, anak-anak kami tuh. Kita bisa mengerti lah. Iya. Gak apa-apa, biarkan saja. Ambil bagian masing-masing nanti. Iya. Yeskel ada ini nggak? Bro Yeskel lagi pegang Alkitab nggak? Oh ya Pak. Di HP saya ada Alkitab Pak. Iya. Bisa tadi saya buka. baca. Ya. Bisa Pak. Bisa. Coba buka Galatia 6. Iya Pak. Galatia 6 ya. Ayat 9. Iya. Galatia pasal 6. Tapi saya punya Alkitab bukan lain Pak. Saya punya Alkitab AYT, Alkitab yang terbuka. Oh, tidak gitu. apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa, coba bacain. Nanti kalau beda, saya juga sudah buka, jadi nanti saya baca juga nanti. Oke Pak, ayat berapa Pak? Ayat 9 dan 10. Oh ya, sudah Pak. Ya, saya bacakan. Ya. Oh ya, Galatia 6 ayat 9 dan 10 firman Tuhan bilang, jangan kita menjadi jika musimnya tiba kita akan menuai asalkan kita tidak menyerah. Ayat 10, karena itu
jika kita mendapat kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, khususnya kepada keluarga dalam iman. Begitu bunyinya, Pak. Yes. Jadi kita semua tetap setia sama Tuhan dan jangan lelah untuk berbuat baik. Meskipun kita dalam kondisi yang tertekan, gimana pun apa bentuknya ya. Jadi kita tetap diperintahkan Tuhan untuk selalu berbuat baik. Nah, kalau di Alkitab saya yang terlama ya, dikatakan demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, ya. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi diperintahkan kepada semua orang, tidak terkecuali, ya. Jadi kalau misalnya nanti di antara kita ada yang tertekan, ya kita harus tetap berbuat baik. Jika kita nggak boleh dendam, itu Tuhan tidak suka. Maka ketika kita berbuat baik, itu sudah ada Tuhan siapkan gitu, ya bagi kita. Baik teman-teman, sahabat-sahabat WFM, ada lagi yang mau bertanya seputar kesaksian dari teman kita Bro Zeskel atau Bro Fikram? Silakan. Saya sebenarnya mau nyanyi sih lagu Haleluya yang tadi disampaikan Bro Zeskel ya, tapi saya kurang hafal itunya. Kalau jadi saya hafal, kalau nyanyi saja kayak gitu. Jadi kalau saya pimpin pujian ya, saya nyanyi itu pujian penyembahan, Pak. Iya. Coba dong nyanyi dong, boleh nggak? Buat kami pendengar. Itu artinya Amazing Grace ya, Pak? Iya, dari nadanya ya, kayaknya Amazing Grace ya. Iya, tapi karena saya dirubah kata-katanya jadi Haleluya. Iya, karena Amazing Grace. Iya, karena saya gitu, Pak. Iya, jadi Haleluya lah, Pak. Jadi saya ketika itu saya belajar ini lagu apa ya. Jadi teman-teman bilang itu seperti Amazing Grace loh, Fikram. Oh, Amazing Grace kah? Jadi saya selidiki Pak kisahnya. Ternyata Grace itu luar biasa kisahnya Pak. Saya belajar tentang kisahnya. Iya. Bisa. Karena Pak, bisa musik. Pak. Bisa. Coba dong kami mau dengar. Jadi lagunya kayak gini. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Kayak gitu Pak ya? Iya betul. Waduh, merinding sekali. Tapi ada teman kita tadi menulis di chat, dia mau memberikan satu dua lagu katanya. Silakan coba, Pak Johansen. Mau lagu apa Pak Johansen? Ini karena saudara kita ini Ezekiel melewati saat-saat sukar ya dalam mengalami proses gitu. Ketika mengimani agama, bukan agama. Kalau saya bilang Kristen itu bukan agama, itu jalan hidup kita bersama dengan Kristus ya. Jadi lagu ini sesuai untuk Pak Ezekiel supaya sampai akhir hidup Pak Ezekiel kita semua juga. Amin. Mau ya kalau suara saya tuh nggak enak. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
menangisi hatimu, tak berhenti masa lalu, engkau tetap diriku, bahkan menangkan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku pasang kuatkanku, dasarku berharap, ini berserah pada rancangnya bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ya itu aja. Haleluya. Doakan Amin Pak, amin. Luar Amin ya. biasa. tetap setia bersama Tuhan Yesus. Karena Iya. akhir-akhir ini sebelum ini waktu kita bertemu di YFM, ya, saya itu sering berbicara sama itu seluruh tahun deh. Itu saya merasakan Tuhan Yesus tuh kedatangannya tuh sangat dekat, bukan yang seperti yang bicarakan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, tapi pada saya itu sangat dekat. Soalnya besok kali ataupun mungkin 5 menit lagi dia mau datang itu. Jadi kita di dunia ini kita lihat banyak kasus-kasusnya. Kalau kita lihat di negara barat itu kasus LGBT ya, itu di mana-mana. Itu penyembahan setan itu bukan kalau dulu itu sembunyi-sembunyi, sekarang udah terang-terangan gitu. Jadi kalau karena saya di Malaysia, sekarang kami di sini dalam pergumulan itu masih dalam kami bergumul gara-gara itu kalimat Allah. Jadi yang kaum kadrun itu mengklaim bahwa itu kalimat Allah itu cuman untuk orang Muslim aja. Di kami yang terbebannya itu orang Kristen. Gitu. Nah, jadi karena kasus ini, gara-gara ini saya tuh gimana ya? Seolah merasakan kedatangan Tuhan Yesus sangat dekat. Itu aja. Baik. Luar biasa. Impartasi ya. Berasa Tuhan itu dekat. Pak Arya, mungkin ada sepatah dua kata Pak Arya? Biasanya setiap di acara saya Pak Arya tidak ketinggalan nih bersuara. Shalom Pak Arya. Oh, lagi nggak monitor ya? Baik. Saya berharap kesaksian saudara kita Yeskel atau Bro Firkam ini membuat kita menjadi lebih kuat lagi ya, lebih merasakan dia lagi di dalam Tuhan gitu. Bagi teman-teman sahabat yang ingin sekali ya seperti yang di kejadian di dalam kehidupannya Bro Firkam ini, ayo kamu bisa. Kalau yang lain bisa, pasti kamu juga bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Ya karena Amin. Ya Amin. karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya, Iya, jauh. Kalau kamu nggak berdoa ya dia berasa jauh. Kalau kita berdoa, dia begitu dekat sekali sama kita. Bahkan ketika engkau mengetuk, dia akan bukakan. Ya. Engkau sapa, dia pun akan menyapa. Gitu. Baik. Ada Pak Lukman. Angkat tangan. Silakan Pak Lukman. Pak Lukman yang terakhir ya, Bro. Silakan Pak Lukman.
Di unmute Pak mic-nya. Tes Halo? dicoba. Iya, iya, silakan. Tes. Dengar ya suaraku ya. Dengar kenceng Pak. Puji Tuhan ya. Baru kali ini aku gabung nih. Emang baru kali ini ya? Room nih. Kayaknya. Zoom nih. Oh, udah lama Pak di ruang kesaksian ini. Sudah banyak yang bersaksi. Oh iya, aku baru tadi lihat di chat Ada tadi. internasional, ada juga nasional Pak. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang Indonesia. Oh. Iya Pak Lukman. Mulai sekarang gabung ya Pak. Setiap Selasa jam 7 kita selalu memberikan ruang untuk kesaksian. Oh, Selasa ya, mulai dari jam sampai jam 7 sampai setengah 8 Pak. Setengah 8, apa setengah 9? Oh iya, setengah 9. Ada yang mau disampaikan Pak Lukman? Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Biar salam kenal dulu kan nih, Lukman Cirebon ya. Emang kalau kita ada Zoom gini kesaksian apa kan kita bukan saling sini hebat atau pintar, tapi di sini kita mau saling menguatkan. Betul. Saling mendukung, saling menunjang kan intinya di sini. Betul. Supaya kita sama-sama terbangun di dalam rohani iman Kristen kita kan. Yes. Saya juga mengalami gitu ya. Maksudnya mengalami apa? Hidup kita itu harus mengalami gitu aja, bukan sekedar mengenal gitu ya, mengenal Kristus, Yesus, tapi kita juga harus mengalami. Mohon maaf Pak Lukman juga murtadin kah? Iya betul. Oh, nanti jatahnya Pak Lukman gimana kalau minggu depan aja bersaksinya? Oh boleh, tapi ini sekiranya Pak ya. Oh ya, boleh. Nanti ini ya Pak, Japri saya di live chat tuh nomor HP Bapak biar kita WA-an nanti. Oke deh, ya minggu depan aja ya. Gak apa-apa. Iya dong, kalau Pak Lukman mau bersaksi, saya kasih ruang buat Pak Lukman. Ditampilkan aja nomor HP, nomor saya. Jadi nanti Pak Lukman gitu. Jadi Bre coba ditaruh di live chat. Di chat ya, nomor WA saya. Jadi Pak Lukman bisa WA saya, nanti saya kasih ke Bre. Kan lebih enak kalau ada WA yang tercantum. Silakan Bre taruh di chat aja. Oke, ya udah di chat aja. Ntar aku chat aja ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Di dalam kesaksian ketemu dengan Pak Lukman Hakim. Luar biasa. Bentar ya Pak, saya chat dulu ya. Iya. Luar biasa. Sampurasun. Saya mas bentar aja lagi dikelilingin para muslimin. Puji Tuhan. Salam kenal Pak Luman. Ya, salam kenal. Tuh Pak, nomor HP-nya sudah saya cantumkan. Itu memang nomor Amerika ya Pak. Ibu Dewi Bulan, nanti Bapak WA ke Bu Dewi Bulan ya. Siap. Ada +1 561 kodenya 287 6097. Nanti Bapak jangan kaget kalau ngeliat profil picture-nya ya. Bu DB ini cantik banget orangnya. Mantap. Baik. Ada lagi? Saya rasa bisa satu orang lagi nih untuk penutup terakhir yang mau angkat tangan, mau bicara. Ada? Tidak ada. Baik. Akhirnya kita di penghujung acara juga ya teman-teman. Tadi saya sebelum acara saya minta Pak Yesker atau Bro Firkam ini untuk menutup kita dalam doa ya. Bisa Pak? Bisa Bro Firkam? Oh bisa Pak, bisa. Bisa ya. Tapi
Cuma tutup doa, nggak doa berkat Kak, Pak. Cuma tutup doa Enggak, saja. hanya tutup aja. Iya, hanya tutup aja. Oh iya, Pak. Ya. Suara saya masih ada, Pak? Suara saya masih ada? Kenceng kok. Oh, bagus. Iya. Kita semuanya saudara-saudaraku yang saat ini malam hari ini yang hadir dalam room kesaksian ini, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Bapa yang saat ini kami panggil di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus, dalam pujian penyembahan kami, dalam kesaksian kami pada malam hari ini, bahkan kesaksian hamba-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kesaksian hamba-Mu dari setiap ayat, dari setiap perkataan dan bahasa yang hamba sampaikan, walaupun sangat sederhana, kiranya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hamba percaya kesaksian hamba-Mu bertumbuh bagi setiap orang-orang, bahkan saudara-saudaraku yang Kristen dan murtadin Tuhan, agar mereka menjadi kuat, menjadi tangguh dalam mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau berkata kepada hamba-Mu, jangan takut, tetaplah taat dan setia, dan kami percaya Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan itu pesan bagi kami semua, untuk kami yakin bahwa kami nggak perlu takut karena Engkau ada bersama-sama kami. Dan hamba percaya, berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, yang selalu menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi setiap orang Tuhan. Engkau berkati mulut bibir perkataan mereka, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan yang baru. Bahkan hamba percaya ruang kesaksian WA FM Tuhan Engkau berkati dimanapun keberadaan channel ini Tuhan, Engkau berkati, jauhkan dari orang-orang yang jahat, jauhkan dari segala sesuatu yang mau merusak Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau hadir di setiap ruang kesaksian di dalam WA FM Tuhan. Engkau berkati, bahkan Engkau berkati pemimpinnya, Engkau berkati bagi saudara-saudara yang bekerja sama dalam pelayanan ini Tuhan, agar semakin hari bertambah luas ke ruang kesaksian ini Tuhan, bagi banyak orang Tuhan. Kami percaya melalui kesaksian ini, channel kesaksian ini, Engkau memberkati setiap anak-anak yang saat ini percaya kepadamu dan menjadi murtadin Tuhan. Bukan meluluhkan hati mereka, tetapi menjadi semakin menguatkan mereka, sebab Engkau adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyaksikan perjumpaan hamba-Mu dengan Engkau, menyaksikan apa yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu, dan hamba sampaikan kepada banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau berkati kami semua yang hadir, kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada-Mu, dan kami percaya segala sesuatunya Tuhan kami telah terima dari yang berat. Ini doa kami. Ampuni salah dan dosa kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang sebagai Raja dan Tuhan, dan bagi kami kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik, Amin. sahabat-sahabat WFM dimanapun berada, saudara-saudara terkasih, bagi teman-teman yang mau menyisihkan sebagian dari rezekinya, yuk kita berikan untuk membantu sahabat kita Yeskel atau Pak Firkam memperluas kerajaan Allah ya di dalam kesaksian-kesaksiannya. Bisa transfer lewat BCA di 5940 676659 dengan kodenya PF atau artinya Pak Firkam ya, di atas nama Ibu Setiawati, atau melalui BRI di 0437 01 03 8871 535 atas nama Ibu Setiawati. Semua yang diberikan akan disampaikan kepada Pak Firkam segera ya. Akhirnya kita akan tutup acara malam ini, acara kesaksian Murtadin. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari Selasa jam 7 seperti biasa. Sampai ketemu, Tuhan berkati. Luar biasa apa yang dialami oleh Bapak ini, dia diproses oleh Tuhan menghadapi suka duka kehidupan, dan secara manusia dia tidak akan mampu menghadapi, tapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, Tuhan mau menyatakan hal yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia tetap kuat, dan sekalipun dia menghadapi tantangan itu, tapi dia tidak mau tinggalkan Kristus, dia tetap percaya bahwa di balik semua itu ada rancangan Tuhan yang indah buat hidupnya. Semoga kesaksiannya dapat bermanfaat bagi kita, memberkati kita, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.